Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana Arizatunisa dari kelompok 5 tentang meneladani akhlak orang-orang yang soleh. Meneladani akhlak Luqman Hakim. Kisah Luqman Hakim. Luqman Hakim adalah seseorang yang berilmu tinggi dan diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang bijak. Luqman Hakim diabadikan dalam Al-Quran, terutama mengenai nasihat-nasihatnya yang ditunjukkan kepada anaknya. Beberapa nasihatnya tertuang dalam Quran surat Luqman Hakim ayat 12-19. Adapun dasar pokok nasihat itu adalah 1. Perintah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, perintah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Yang keempat, mengikuti orang tua yang musyrik namun tetap dipergauli dengan baik. Yang kelima, pahala bagi orang yang beramal kebaikan. Yang keenam, perintah melaksanakan sholat. Yang ketujuh, larangan bersikap sombong. Yang kedelapan, perintah bersikap sederhana dalam perjalanan. Nama lengkap Luqman Hakim adalah Luqman bin Paura, bergelar Al-Hakim. Ia diberi gelar Al-Hakim karena dianugerahi banyak hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah keturunan Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman digambarkan sebagai seorang laki-laki yang berkulit sangat hitam dan berwajah buruk, dengan bibir yang sangat tebal, namun hati dan akhlaknya tidak seburuk wajahnya. Hatinya amat tulus dan akhlaknya sangat terpuji. Kata-kata hikmah sebagai nasihat selalu keluar dari bibirnya. Kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tergantung pada keturunannya, akan tetapi pada ketakwaan dan akhlaknya. Luqman adalah salah seorang yang bertakwa dan berakhlak mulia. Ketakwaan dan kemuliaan akhlaknya dijadikan teladan di dalam Al-Quran. Ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjukkannya lewat nasihat kepada putranya An'am atau Ashkam. Misalnya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatan itu merupakan kezaliman yang sangat berat, sebagaimana diterangkan dalam Quran surat Luqman ayat 13, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran surat Luqman ayat 13. Kemudian akhlak seseorang dapat ditunjukkan melalui perilaku seperti tidak bersikap sombong dan angkuh kepada sama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 18. Adapun kemuliaan akhlak ditunjukkan lewat nasihatnya untuk tidak bersikap sombong dan angkuh kepada sesama manusia. Berbuat baik kepada kedua ibu bapak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang berbuat baik kepada kedua ibu bapak yang termaktub pada Quran surat Luqman ayat 14, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepada kulah kembali. Kunya itu termasuk Allah. Quran surat Luqman ayat 14. Dalam ayat ini Allah menggabungkan perintah bersyukur kepada Allah dengan perintah bersyukur kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan betapa penting dan mulianya kedudukan kedua orang tua. Karena itu Allah sangat melarang semua bentuk sikap meremehkan, merendahkan, dan penghinaan kepada kedua orang tua. Bahkan termasuk dosa besar yang sisaannya tidak hanya kelak di akhirat,
namun juga kesengsaraan ketika di dunia. Nama saya Nanda Zaki Oktavi. Di sini saya akan melanjutkan kisah yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yakni kisah tentang Luqman, Hakim, dan Maryam. Nah, di sini saya akan menyampaikan kisah tentang Ashabul Kahfi. Nah, Ashabul Kahfi sendiri memiliki arti pemilik gua. Maksudnya adalah Ashabul Kahfi ini adalah 7 orang pemuda yang memiliki keimanan dan diberikan petunjuk oleh Allah untuk mempertahankan akidah dan iman mereka. 7 orang pemuda ini menyelamatkan akidah mereka dari paksaan Raja Dicyanus yang memaksa mereka untuk masuk untuk menyembah berhala. Nah, mereka memilih gua untuk bersembunyi dari kejaran Raja Dicyanus ini. Nah, Raja Dicyanus ini merupakan salah satu raja di negeri Rumania yang memerintah pada tahun 249 sampai 251 Masehi. Raja Dicyanus ini merupakan raja Nasrani yang kejam. Dia menyuruh rakyatnya untuk menyembah berhala secara kejam. Nah, kenapa kok kejam? Raja ini akan membunuh siapa saja yang tidak mau menyembah berhala, termasuk 7 orang pemuda tersebut. Nah, 7 pemuda tersebut itu dikejar oleh pasukan dari Raja Dicyanus ini. Kemudian tertangkap dan dibawa ke raja tersebut. Nah, sama raja tersebut 7 pemuda ini diberikan waktu untuk memikirkan apa yang akan mereka lakukan. Nah, waktu yang mereka dapat tersebut mereka gunakan untuk berunding dan mereka memutuskan untuk bersembunyi di gua. Dalam perjalanan menuju gua, 7 orang pemuda tersebut bertemu dengan seekor anjing. Nah, anjing tersebut sudah disingkirkan, namun si anjing tersebut tetap mengikuti 7 pemuda tersebut, sehingga yang bersembunyi di gua itu adalah ada 7 orang pemuda tersebut dan 1 anjing. Nah, setelah sembunyi di gua, pasukan Raja Dicyanus ini mencari mereka dan mereka menemukan 7 pemuda tersebut di dalam gua. Namun Allah telah membuat 7 pemuda tersebut tertidur sangat nyenyak. Kemudian si pasukan tersebut melaporkan kepada raja tersebut bahwa 7 orang pemuda tersebut tertidur sangat nyenyak. Nah, si raja bingung. Akhirnya si raja memutuskan untuk menutup gua tersebut dan membiarkan mereka mati di dalam gua tersebut. Namun atas kehendak Allah mereka tertidur selama 309 tahun. Hal ini disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'a, yang artinya dan mereka tinggal di dalam gua selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Artinya mereka tertidur di dalam gua tersebut selama 309 tahun. Nah, ketika mereka telah bangun, mereka sudah menemui raja yang sudah adil. Dengan demikian, Allah menjaga mereka dari kejaran raja yang zalim selama 309 tahun. 309 tahun itu rajanya berganti-ganti, tapi dengan raja yang zalim pula. Nah, ketika mereka telah bangun, rajanya telah berganti menjadi raja yang adil dan mengikuti ajaran Nabi Isa. Dari kisah tersebut saya mengambil 3 hikmah. Yang pertama adalah kita harus mempertahankan iman dan akidah kita semampu kita, karena itu merupakan perkara yang wajib kita sebagai seorang muslim. Nah, yang kedua adalah kisah tersebut
menggambarkan betapa kuasanya Allah. Bagaimana mungkin 309 tahun tinggal di dalam gua dan ketika bangun masih dalam keadaan tetap ketika mereka mau tidur. Jadi betapa kuasanya Allah terlihat dari situ. Nah, yang ketiga adalah kita harus yakin bahwa apabila kita memiliki niat yang baik, apalagi untuk melindungi, mempertahankan iman dan akidah kita, Allah akan memberikan jalan yang baik pula. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga yaitu meneladani akhlak Maryam. Maryam adalah anak Imran bin Masan. Ibunya bernama Hana. Adik perempuan Hana bernama Isya, bukan Nabi Isa, adalah istri Nabi Zakaria, sehingga Maryam adalah ponakan beripar Nabi Zakaria. Jauh sebelum lahirnya Maryam, di dalam kerentakan usianya, Hana, istri Imran, berdoa dengan penuh tawakal disertai nazar kepada Tuhan. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau, jikalau kami memperoleh anak, maka anak itu akan kami serahkan sebagai pemelihara rumah Tuhan, Al-Bait Al-Muqaddas. Doa Hana diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia hamil dan melahirkan anak diberi nama Maryam. Namun sayang, Imran, ayah Maryam, telah meninggal lebih dahulu sebelum kelahirannya. Sesuai dengan nazarnya, Maryam diserahkan ke Baitul Maqdis dan dipercaya kepada Nabi Zakaria. Ternyata Maryam benar menjadi anak yang soleh, sehingga menjadi pusat perhatian dan sanjungan penduduk sekitar Baitul Maqdis. Akan tetapi muncul peristiwa yang membuat gadis itu bersusah hati, di mana pada suatu hari didatangi malaikat Jibril yang mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya anak laki-laki. Meskipun Maryam menolak kedatangan Jibril, namun tidak mampu menghindarkan diri ketika Jibril meniupkan ruh suci atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, sehingga hamilah dia. Dengan kehamilan Maryam, maka gemarlah penduduk di sekitarnya dan menuduhnya yang tidak-tidak. Maryam pun tidak tahan menghadapi caci maki dan ejekan masyarakat sekitarnya. Akhirnya Maryam menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pergi menjauh diri dari kaumnya itu ke arah timur tanpa ditemani seorang pun. Dalam puncak penderitaan akan kelahiran anak laki-laki Isa, tidak ada yang membantu siapapun. Akhirnya dalam keadaan sakit, lemah, dan letih yang sangat amat, Allah memberikan petunjuk dan karunia-Nya berupa terbitnya mata air di sebelahnya. Pohon kurma bergoyang sehingga berjatuhnya buah-buahan yang matang. Setelah lewat beberapa hari dan badannya bertambah kuat, maka digendongnya bayi yang kecil mungil pulang ke rumahnya. Namun sekali lagi kaumnya pun telah menyambut dengan cemooh dan ejekan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pertolongan melalui Isa kecil yang menjawab ejekan mereka. Adalah sebagai berikut. Termaktub dalam surat Maryam ayat 30, yang artinya, berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran surat Maryam ayat 30. Meneladani akhlak Maryam diantaranya orang yang beriman dan menyerahkan segala urusan duniawi dan ukhrawi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mendapatkan pertolongan. Yang kedua, tidaklah ada kesulitan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hal-hal yang bagi manusia tidak mungkin terjadi, seperti menjadikan seorang anak tanpa proses. Sekian dari saya, apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.